Hello there, welcome to Hello English with Fiza. Hari ini kita mulai belajar bahasa Inggris ya, terutama untuk kamu yang pemula atau beginner. Di video sebelumnya, saya sudah jelaskan ada 8 alasan penting banget kenapa harus belajar bahasa Inggris. Kamu bisa cek dan nonton ya kalau yang belum nonton. Nah, ini dia video lanjutannya. Banyak yang bertanya, untuk bisa berbahasa Inggris itu, mulai belajarnya dari mana sih? Pertanyaan yang bagus sekali. Ngomong-ngomong tentang bahasa Inggris, seperti apa sih orang yang bisa dikatakan bisa bicara bahasa Inggris itu? Orang yang bisa dikatakan bisa berbicara bahasa Inggris yaitu ketika kita ngobrol dengan orang yang berbahasa Inggris, kita mengerti setiap kata yang diucapkannya. Begitu sebaliknya, ketika kita bicara bahasa Inggris, mereka mengerti apa yang kita ucapkan. Nah, sesimpel itu. Jadi, siapa yang tahu hal penting apa nih yang pertama kali harus kamu pelajari? Yap, jawabannya adalah kosakata alias vocabulary. Pertanyaannya sekarang, Vocabulary-nya kan banyak, Kak. Gimana cara hafalin semuanya? Pusing dong. nah itu dia permasalahan umum yang sering terjadi bagi pemula adalah kesulitan untuk menghafal vocabulary. Jujur nih, apa ada di antara kamu sudah pernah hafalin kosakata bahasa Inggris, tapi sekarang udah lupa? Atau susah untuk mengingatnya? Iya sih, Kak tahu aja nih. Terus gimana caranya, Kak? Biar aku bisa ingat terus vocabulary-nya. Itu dia, makanya tonton video ini sampai habis ya, karena kamu bakalan bisa praktekin langsung hari ini juga. Mulai aja dulu dari aktivitas kamu sehari-hari, seperti kegiatan bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, ayo bayangkan, hal pertama yang kita lihat ketika bangun tidur tuh apa? Iya, kamar tidur kita sendiri. Kita bisa menghafal kosakata apa saja yang ada di kamar tidur. Setelah bangun tidur, kemudian aktivitas selanjutnya apa? Mandi. Ya, hafalkan semua kosakata apa saja yang ada di dalam kamar mandi. Sebagai contoh, ada beberapa kata nih. Sabun mandi, soap, soap. Sikat gigi, toothbrush, toothbrush. Pasta gigi, toothpaste, toothpaste. Handuk mandi, towel, towel. Air, water, water. Setelah mandi, kita kan ganti baju, ketemu lemari tuh. Bisa kita hafalkan juga kosakata yang ada di lemari, beserta jenis pakaiannya. Kan banyak ya. Sebagai contoh, ada beberapa kata seperti anger baju, hanger, hanger. Rok, skirt, skirt. Jilbab, veil, veil. Celana, pants, pants. Celana panjang, trousers, trousers. Baju, clothes, clothes. Baju kaos, t-shirt, t-shirt. Terus setelah ganti baju, kita ke ruang makan. Ya, kita sarapan. Nah, kita lihat lagi tuh makanan, ketemu kosakata lagi. Seperti sendok, spoon, spoon. Garpu, fork, fork. Piring, plate, plate. Susu, milk, milk. Nasi goreng, nasi goreng. Fried rice, fried rice. Dan masih banyak lainnya. Kita juga kumpul sama keluarga, nah hafalin juga kosakata untuk keluarga seperti ibu, ayah, adik, kakak, dan lain-lainnya. Setelah sarapan, ada yang berangkat sekolah, kuliah, bahkan kerja. Lalu kosakata selanjutnya bisa tentang aktivitas kita di sekolah, di kampus, maupun di kantor. Nah, apa saja yang ada di kelas dan di ruangan kantor, ya, dihafal juga. Setelah itu kita pulang, ada yang makan, habis itu buat PR, tugas, habis itu kita mandi, makan, dan kembali tidur. Nah, itu sedikit ide buat kamu supaya nggak bingung dari mana nih bagusnya untuk hafalin vocabulary. Nah, dalam sebulan kamu bisa hafalin 300 kata. Gak percaya? Tonton video ini sampai habis ya. Kita masuk ke tips dan trik. Praktekin langsung ya. Ada 2 cara supaya kamu gampang dan hafalinnya tuh cepat banget. Bisa kamu pilih salah satu atau keduanya.
Sebelumnya, kamu siapkan 10 kata yang akan kamu hafal, karena target kita sehari 10 kata, dan dalam sebulan kamu akan bisa hafal 300 kata. Gak percaya? Buktikan ya, asal mau praktek. Yang pertama, pakai catatan kecil atau sticky notes. Tahu ya, yang bentuk catatan kecil yang ditempel-tempel itu. Terus yang kedua, pakai imajinasi. Wah, gimana caranya tuh Kak, pakai imajinasi segala? Tenang, mulai dari yang pertama dulu ya. 1. Buat catatan kecil atau sticky notes yang bisa ditempel ke benda yang ingin diingat. Contoh, misalnya kita mau hafalin kata dinding, kita tulis wall, lalu tempel notes-nya itu di dinding kamu. Nah, untuk contoh berikutnya ada kata cermin, mirror. Kamu tempel si notes itu di cermin kamu sendiri. Terus bisa kamu tempelin di tempat lain seperti chair, kursi, dan table untuk meja. Nah, supaya lebih ingat lagi, setiap kali kamu melihat notes itu, kamu langsung baca. Seperti pas lihat wall, kamu langsung bilang wall. Pas lihat cermin, kamu bilang mirror. Pas lihat kursi, chair. Nah, baca langsung, kayak gitu ya. Jadi, secara otomatis, kamu akan melihat ini dong setiap hari. Nah, secara tidak langsung juga akan masuk ke dalam alam bawah sadar kamu. Jadi, kamu bisa ingat dengan sendirinya karena sudah tersimpan di sana. Yang kedua, memakai imajinasi. Contoh kata wall. Untuk kata dinding, terdengar seperti benang wol. Iya kan? Lalu benang wol itu kamu bayangkan ada di suatu kotak dekat dinding. Lalu kamu ambil benang wol itu, kamu acak-acak, terus kamu lempar ke dinding dengan perasaan marah. Ceritanya lagi patah hati nih, atau nggak enak hati. Jadi kamu bisa artikan seperti itu ya. Setiap kamu lihat dinding, kamu terbayang hal itu. Otomatis kata itu bakal melekat ke otak kamu dengan cepat, oke? Terus untuk contoh yang kedua ada mirror. Untuk kata cermin terdengar seperti mie yang error. Kamu bisa bayangkan makan mie di suatu kedai, tapi rasanya asin parah. Nah, ketika itu di dekat kamu ada cermin. Jadi kamu langsung melihat ekspresi keasinan kamu sendiri di cermin tersebut. Hei, lucu ya? Nah, kamu bisa buat sendiri imajinasi tentang kata-kata yang ingin kamu hafal. Atau kata-kata yang sulit dari dulu kamu hafal hilang aja. Memang proses ini mungkin tampak kekanak-kanakan, tetapi kita setuju. Kids are smart. Anak-anak adalah pembelajar tercepat karena mereka mengaktifkan rasa ingin tahu dan imajinasi mereka. Proses ini ampuh banget jika kamu ingin cepat dalam menghafal kosakata. Setelah kamu mengetahui arti kata tersebut, gambarnya akan menghilang dengan sendirinya seiring berjalan waktu. Tapi kata-kata itu akan tetap melekat di otak kamu. Ini juga membantu kamu mengatasi sindrom 6 detik. Apa ya itu sindrom 6 detik? Nah, ketika kamu ingin hafalin kata baru, ketika kamu berusaha untuk mengingatnya, kamu akan butuh waktu 6 detik. Aduh, apa ya bahasa Inggrisnya dinding? 6 detik kemudian, ting! Ya, wall. Pernah kan merasakan itu? Ya, seperti itu. Karena kamu tidak melibatkan imajinasi dan perasaan kamu di dalam proses menghafalnya. Nah, apakah cukup dengan memainkan imajinasi kita? No. Jawabannya no. Jadi setelah itu apa? Ceritakan ke teman kamu. Ajari dia apa yang kamu dapat. Otomatis kamu bakal lebih ingat. Kenapa? Karena kamu belajar 2 kali. Terus kamu gunakan juga dalam conversation sehari-hari. Nah, agar lebih ingat lagi, lakukan ini selama 30 hari ke depan. Kita tes apakah kamu bisa mengingat kata itu. 10 kata sehari berarti total kosakata yang telah kamu hafal adalah 300 kata dalam sebulan. Silahkan komen ya kalau sudah praktek. Baiklah, sampai di sini dulu materi kita ya untuk vocabulary. Siap-siap ya untuk praktek. Semoga penonton Hello English bisa cepat bahasa Inggris. Karena ini bertahap, bakal ada kelanjutannya ya. Jadi tetap tungguin. Sebelum kita akhiri, ada kalimat yang bagus nih buat kamu semua. If there is action, there is a miracle. If there is no action, there is no miracle happen. So let's practice it. Thank you for watching.
Bye-bye.